wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursela, NIM 2322080035. Di sini saya akan menjelaskan peraturan pencegahan terjadinya tubrukan di laut. Di sini saya akan menjelaskan dari aturan 1 sampai dengan aturan 10. Baik, langsung saja kita ke aturan yang pertama, yaitu penerapan umum. Aturan ini menetapkan bahwa semua kapal yang berlayar di laut lepas dan perairan yang dapat dilayari oleh kapal laut harus mematuhi ketentuan dalam peraturan pencegahan tubrukan di laut, maupun kapal berbendera nasional maupun asing. Penerapannya yaitu setiap kapal tanpa memandang ukuran, jenis, atau tujuan pelayaran wajib mengikuti aturan ini selama berada di wilayah perairan yang berlaku. Peraturan ini dimulai sejak kapal mulai berlayar hingga tiba di pelabuhan. Yang kedua yaitu aturan tanggung jawab. Aturan ini menyatakan bahwa tidak ada satupun dalam peraturan ini yang membebaskan kapal, nahkoda, atau awak kapal dari tanggung jawab dalam mengambil langkah pencegahan yang wajar dan tepat. Gunanya menghindari tubrukan. Dalam kondisi tertentu, penyimpangan dari aturan diperbolehkan apabila diperlukan demi keselamatan navigasi. Penerapannya juga yaitu nahkoda dan awak kapal harus tetap mengutamakan keselamatan, bahwa jika hal tersebut menuntut pengambilan keputusan di luar prosedur standar, misalnya seperti dalam kondisi cuaca ekstrim atau ketika terdapat potensi tabrakan yang mendesak, tindakan darurat dapat diambil meskipun tidak sesuai dengan standar aturan, asalkan bertujuan menghindari kecelakaan. Yang ketiga yaitu definisi umum. Aturan ini berisi definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan seperti kapal bermesin, kapal berlayar, kapal yang tidak dapat dikendalikan, kapal dengan kemampuan manuver terbatas, kapal penangkapan ikan, jarak pandang terbatas, dan lain-lain. Penerapannya: sebelum menerapkan aturan-aturan navigasi lainnya, pelaut wajib memahami definisi istilah secara tepat agar tidak terjadinya kesalah interpretasi di lapangan. Misalnya seperti dalam situasi perlintasan dua kapal, penting untuk mengetahui apakah kapal tersebut termasuk dalam kategori kapal dengan kemampuan manuver terbatas atau kapal layar, karena akan mempengaruhi hak lintas atau right of way. Selanjutnya peraturan 4 dan 5. Aturan ini bahwa menyatakan navigasi dalam bagian B berlaku dalam segala kondisi cuaca dan waktu. Penerapannya, awak kapal harus menerapkan aturan-aturan berikut tanpa pengawasan yang baik dalam cuaca cerah, berawan, ataupun kabut. Setiap kapal wajib selalu melakukan pengamatan yang tepat dan efektif, baik dengan penglihatan maupun pendengaran, maupun alat bantu navigasi seperti radar untuk dapat menilai situasi dan menghindari tabrakan. Penerapannya yaitu harus ada petugas jaga atau kapal di anjungan kapal setiap saat. Penggunaan radar, AIS, dan sistem navigasi lainnya harus aktif dan dianalisis dengan benar. Pengamatan harus dilakukan secara terus-menerus dan tidak boleh terputus, terutama di daerah padat lalu lintas. Yang keenam yaitu kecepatan aman. Setiap kapal wajib berlayar dengan kecepatan aman yang memungkinkan kapal dapat mengambil tindakan tepat untuk menghindari tabrakan dan berhenti dalam jarak yang wajar sesuai kondisi yang ada. Penerapannya yaitu nahkoda harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti jarak pandang, kepadatan lalu lintas, kemampuan manuver kapal, kondisi cuaca, dan karakteristik perairan. Kecepatan harus disesuaikan, misalnya diperlambat saat kabut, malam hari, atau saat melintas celah sempit. Jangan memaksakan kecepatan penuh jika situasi tidak memungkinkan. Aturan yang ketujuh yaitu risiko tabrakan. Kapal harus menggunakan semua cara yang tersedia untuk menilai kemungkinan tabrakan. Jika ragu apakah ada risiko tabrakan atau tidak, maka risiko tersebut harus dianggap ada. Penerapannya yaitu awak kapal harus menganalisis data dari radar, AIS, dan pengamatan visual untuk menentukan arah dan kecepatan kapal. Jika ada kapal lain atau
menghindari tabrakan. Setiap tindakan yang diambil untuk menghindari tabrakan harus dilakukan tepat waktu, tegas, dan cukup jelas agar terlihat oleh kapal lain dan memberikan hasil yang efektif. Penerapannya yaitu ubah arah atau kecepatan kapal secara signifikan agar pergerakan terlihat jelas oleh kapal lain. Hindari manuver kecil atau lambat yang bisa menimbulkan keraguan atau kesalahpahaman. Selalu mempertahankan komunikasi dan pemantauan